lanjutan di Passion to Action, di mana hobi tidak hanya hobi melainkan menjadi prestasi, yang artinya hobi tidak hanya membuang waktu karena kita bisa mengolah menjadi prestasi. Nah, kali ini di episode pertama kali ini aku bakal ngebahas terkait bagaimana caranya hobi itu bisa menjadi prestasi, yang pastinya itu lumayan penting ya buat teman-teman, karena tidak hanya sekadar hobi tapi bisa diolah menjadi sesuatu yang membanggakan. Nah, kali ini aku bersama dengan narasumber yang keren banget menurut aku, karena dia baru aja ngadain mini konser. Emang kayak udah penyanyi papan atas aja gitu ya, udah ngadain mini konser gitu. Nah, kali ini kita bersama dengan Kak Vina. Halo Kak Vina. Halo. Oke, apa kabar hari ini Kak Vina? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, kayaknya cerah banget mukanya, good mood gitu ya. Iya. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama aja kan. Boleh. Kak Vina. Boleh gak sih cerita ke kita gimana caranya Kak Vina itu bisa suka nyanyi, bisa suka ngomong gitu sampai mencetak prestasi gitu. Boleh Kak, silakan diceritakan. Oke, mungkin dari komunikasi dulu ya. Boleh. Dari dulu itu aku suka banget ngomong sebenarnya. Dari kecil itu aku suka banget ngomong. Mungkin ngomong itu sekedar kayak berbicara, ya udah gitu ya, selayaknya anak kecil. Tapi emang aku bener-bener bawel banget. Nah, habis itu mamaku ngelesin aku ke sebuah sanggar gitu. Lalu aku dites kayak semacam public speaking lah kalau sekarang, semacam kayak gitu. Lalu udah, terus habis itu sampai akhirnya aku pernah jadi MC madrasah itulah. Jadi wisuda madrasah TK, SD, seperti itu. Itu kan saat aku SMP ya, kebetulan. Alhamdulillah dipercaya gitu ya. Itu dari TK aku sih. Jadi aku dulu pernah TK di situ, madrasah di situ maksudnya. Terus aku lanjut sampai SD-nya juga di situ, tapi alhamdulillah dipercaya juga untuk jadi MC-nya. Lalu aku udah nggak pernah ikut MC dan lain-lain. Terus kemarin alhamdulillahnya kan aku memang ikut di suatu organisasi di Gunadarma, itu paduan suaranya Universitas Gunadarma atau Suara Dharma Gita. Di situ memang ada, jadi kami ini mengadakan semacam konser pre-competition, jadi kayak konser menuju lomba. Nah, itu alhamdulillah aku juga dipercaya sebagai MC-nya. Dapat meraih hasil terbaik serta dapat mengharumkan nama bangsa di kancah paduan suara nasional maupun internasional. Akhir kata, kami sebagai MC pamit diri. Saya Leo Mikael dan saya Sarvina Mulia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah Kak, tadi lagunya berat banget ya Kak. Ada yang tenang, ada yang riang sampai Sampai apa tuh? sampai mencekam. Jangan sobat SDG juga masih udah gak sabar kali ya Kak. Kayaknya deh Kak, kita coba tes dulu aja kali ya. Coba kita cek semangatnya kali ya Kak. Aku hitung ya. 1, 2. Sobat SDG yang udah gak sabar, mana suaranya? Suara hujan di luar aja kalah Kak. Bener banget loh. Udah panas banget, aku makin takut, makin lama kita ngomong makin diserang kita. Iya betul banget, apalagi kita berdua doang ya Kak. Lawannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Suara Dharma Gita. Berarti awalnya ini kakak nyoba-nyoba ngobrol aja gitu, Iya. tertarik di bidang MC, terus sampai sadar ternyata kakak juga punya hobi nyanyi gitu, jadi kayak Iya. kok banget nih rasanya Iya, gitu sekali. kan. Boleh gak sih ceritain Kak, karena kan dari hobi gitu kan ke prestasi kan prosesnya tuh panjang banget. Bisa gak sih Kak ceritain gimana caranya pengalaman kakak nih ya, mungkin lebih ke MC bisa jadi nyanyinya itu sampai kakak sekarang ngedapetinnya itu gimana? Maksudnya melalui pengalaman kah, atau pressure-nya kah, atau memang ada pengalaman lain gitu yang bikin kakak sampai jadi kayak sekarang gitu? Iya, jadi awalnya itu aku tuh juga nggak siap untuk dijadiin MC ya, karena memang ada 4 kandidat saat itu. Lalu alhamdulillah aku juga dipercaya, alhamdulillah. Terus aku coba-coba belajar di rumah gitu ya, aku ngelatih skill public speaking lagi. Tapi memang aku pernah ikut webinar atau seminar kecil lah tentang public speaking gitu. Jadi dari situ memang aku mulai ngerasa
kayaknya emang aku masuk ilmu komunikasi tuh jurusan yang tepat gitu untuk aku, karena memang aku suka banget sama public speaking dan emang aku pengen banget jadi news anchor kan. Jadi kayak ya coba kali ya kita apa namanya bakat kita terusin lagi gitu ya di komunikasi ini. Lalu aku memang sempet ragu, jujur ragu banget, ke pressure banget sih, karena emang itu bener-bener gemeter, panas dingin, ya semacam anxiety dan lain-lain lah ya. Tapi alhamdulillahnya memang bisa, karena emang dengan latihan yang cukup, dengan pemanasan dan sebagainya sih. Jadi kayak dan dukungan orang tua juga pastinya untuk selalu menyemangati untuk terus berkembang, lebih maju, lebih bisa gitu. Berarti kakak istilahnya itu ke pressure ya, karena itu acara yang gede gitu kan. Iya, Terus betul. kayak apakah cukup dengan bekal segini gitu bisa buat tampil, atau mungkin orang kan ekspektasinya banyak gitu ya kak. Terus kakak Iya, jadi betul. kayak takut gitu Betul kan, sekali. apakah atau salah apa gimana gitu kan. Tapi keren sih ya, karena memang apa namanya kontrol dari diri kakak itu jadi kayak bisa sampai sekarang gitu kan. Oke nih kak, ke pertanyaan terakhir, ada gak sih kak tips ataupun pesan buat pemirsa di luar sana yang sedang menonton talk show kita terkait gimana caranya bisa jadi confident kakak gitu ya, dan juga seberpengalaman kakak sampai saat ini, boleh dong kasih ke pemirsa yang ada di sana. Ya tips ala aku yang pertama itu pede dulu aja sih. Senyum dulu aja, latihan dari senyum. Senyum itu bukan sekedar senyum pipi ya, tapi senyum itu juga dari mata. Jadi ketika kita senyum di pipi itu kan cuma kayak gitu ya, tapi ketika kita senyum dengan mata kita, itu kita menunjukkan bahwa oh kita tuh benar-benar lagi senyum, kita tuh benar-benar happy gitu. Dan selalu ingat kata-kata ini sih, ini memang kata-kata biasa aja, tapi ini melekat banget buat diri aku. Everything is gonna be okay, atau semua terlihat baik-baik saja. Itu memang kata-kata biasa, tapi itu benar-benar ngaruh. Itu yang bikin aku jadi lebih percaya diri, lebih oh ternyata aku juga bisa ya, baik-baik aja aku juga bisa sampai kayak gini, sampai sekarang gitu. Itu sih. Terus jangan berpikir kayak semua orang itu ngeliatin kamu, nggak semua orang ngeliatin kamu, nggak semua orang merhatiin kamu. Jadi pedein aja, anggap audiens penonton itu apa ya, kayak ya udah sekedar ngedukung kamu, tapi mereka juga nggak ngeliatin kamu terus gitu. Dan juga ketika jadi MC itu tips dari aku adalah jangan gugup, tenangin diri kamu, minum air putih dulu aja. Terus juga jangan ngelihat kepala, jangan lihat muka audiens, lihatnya kepala audiensnya aja. Jadi ketika kita apa ya, kita ngelihat mukanya mereka ya, kita ngelihat wajahnya, ekspresi mereka kan, aduh kok mereka mukanya gini ya, tegang. Dan aku juga jadi ngerasa kayak ya juga benar juga, aku juga jadi tegang nih gitu. Tapi kalau aku ngelihat kepala audiensnya, atau kita lihat kayak misalkan disitu ada tangga atau kayak vas bunga dan lain-lain, itu dilihat aja, itu bagian-bagian kayak gitunya, itu yang bikin kita jadi oh lebih tenang, karena kan kita melihat benda mati ya, atau kita tidak melihat orangnya secara langsung ya. Jadi kayak ngerasa lebih oh ya udah gitu, mereka melihat aku tapi aku tidak melihat mereka, tapi kita tetap juga harus senyum. Jadi memang mereka ngelihat kesannya tuh kayak aku ngelihat mereka gitu, tapi enggak, kita tetap senyum aja. Itu sih, senyum terus. Balik lagi, senyum itu bukan di pipi, tapi senyum itu juga harus ikut matanya. Oke, keren banget tipsnya. Buat pemirsa di rumah jangan lupa dicatat ya, jangan lupa diterapin juga kalau semisal pengen jadi speaker kayak kakak ini, karena menurut aku memang lumayan banget tipsnya ya. Karena buat orang-orang yang lumayan gugup gitu kan, apalagi baru memulai karir, kita memulai hobi tadi yang ngomong, terus di depan orang jadi gak pede gitu kan, itu lumayan penting ya kak. Kalau misalnya tips kita gak usah natap mata orang gitu kan, jadi kayak kontrolin diri sendiri itu kuat banget gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa kontrol juga, siapa lagi gak sih kalau bukan kita gitu kan ya kak. Betul sekali. Oke pemirsa, sayangnya sesi ini sudah mau habis di sesi 1 ini. Nah, buat teman-teman ataupun pemirsa di luar sana, kalau semisalnya nanti penasaran nih terkait acara berikutnya, jangan lupa terus ikutin talk show kita bersama Kak Vina di episode pertama. Dan kita izin pamit bersama aku Zahira sebagai host pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.